Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praktek. Nanti prakteknya apa? Sebelum kita awali, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Doa ditentukan. Ya, jadi untuk kegiatan kita hari ini adalah praktek untuk engine of goal dan pengukuran menggunakan silinder bulking. Alatnya ada di sini. Kemudian nanti pada saat pelaksanaan itu silakan berpedoman pada job sheet yang sudah saya berikan, dan nanti bisa melihat standar-standar ukurannya di buku manual yang sudah saya sediakan di depan meja. Ya. Kemudian nanti pada saat pelaksanaan tetap utamakan keselamatan kerja baik di diri kalian maupun di alat kerja yang digunakan. Kemudian nanti pada saat pelaksanaan jika terjadi kendala atau ada yang lebih lagi bisa ditanyakan di saya. Gitu ya. Sebelum kita lanjutkan ke kegiatan praktek kita, kita siapin komitmen dulu. Yang akan dipimpin oleh Mas Balik. Monggo silakan. Siap seperti komitmen. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, ini saya bagi menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok 1, Thomas, kemudian Silva dan Muhammad Iko. Kemudian untuk kelompok 2, Iko Ramanda, kemudian Alvino dan Satria. Kemudian untuk kelompok 3-nya Iksan Adi, Nova dan Galing Hafid. Ya. Kemudian untuk job dan repositnya yang kelompok 1 ini silakan. Untuk yang kelompok 2 kelompok 3. Oke, nanti silakan untuk proses awal pengerjaannya itu dibongkar semua dulu, kemudian dibersihkan, dilap pakai kain, baru dilakukan pengukuran. Untuk yang pengukuran pertama kali untuk di diameter kasarnya dan diameter pistonnya. Setelah itu baru kita lakukan pengukuran menggunakan silinder bulking. Nanti untuk kalibrasi alat ukurnya akan saya jelaskan pada saat mau menggunakan di silinder bulkingnya. Itu sebelumnya tidak mau tanyakan. Setelah nanti kita gunakan, silakan masuk ke jobnya masing-masing. Sebelumnya siap-siap tanpa menggunakan bekerja. Silakan ke jobnya masing-masing. Kemudian dilakukan apapun dulu sesuai dengan urutan keperluannya.
silikon dan pengukuran kasar diameter silinder. Itu nanti alat ukurnya ada di sini. Mikrometer. Ini ukurannya berapa ya? Nah, cara menggunakan alat ukur mikrometernya ini di buku pedomannya sudah ada. Nah, ini ya. Bisa dilihat di sini menggunakan mikrometer. Jaraknya dari bawah itu 8 mm. Ini dalam ukurnya. Terus ini yang kita putar yang kecil ya, jangan yang besar ini. Nah, kemudian kita kunci, kemudian kita baca. Ini hasilnya. Ini setelah kita baca, ini kan 75 garis di atas. Garis yang bawah tidak kelihatan. Kemudian di sini lebihnya adalah 10 ya, ini 10, 11, 12. Berarti 75,12 mm untuk hasil pemeriksaan dengan misalnya. Itu ya. Untuk pengukuran diameter kasar ya, ini ya, itu diambil yang paling lebar. Ini kan ada berapa harus dikencengi, kemudian dibaca. Nah, ini hasilnya berapa? 80 sekian, ya kan? Nah, sampai titik. Ini ya, ini komponen diindikator silinder berfik asnya. Kemudian kita ambil yang 80 ditambah 0,5. Adalah replacement rod ya, replacement rod. Yang ini adalah replacement washer atau ringnya. Nah, pasangnya di sini. Kemudian ini kita buat dulu. Kemudian kita masukkan. Ini kita berapa? 80,5. Nah, ini sudah disebutkan 0,5. Ya, kalibrasinya nanti gini. Dan ini di nolkan. Ya, ini kalibrasi silinder berfiknya seperti ini. Menggunakan mikrometer. Ya. Nah, ini nanti kalau pada saat kita menggunakan pengukuran, berarti ukurannya belum akan nol ya. Ini berarti nanti kita tambahkan nanti 2%, berarti 80,5 tambah 0,02, berarti hasilnya adalah
Pikiranmu sakit. Sakit sakit. 80,5 dikurangi 0,0. Kita lihat ini misalnya Biasa semuanya. Ya. Ya untuk hari ini kalian telah menyelesaikan kegiatan praktek di hari ini, yaitu praktek enduro sekalian penggunaan alat ukur silinder looking. Dan dari hasil yang saya alami untuk kegiatan praktek kita hari ini secara umum sudah berjalan dengan bagus. Namun ada beberapa evaluasi yang kedepannya harus ditingkatkan lagi, terutama dalam penggunaan alat ukur. Masih ada beberapa yang belum sesuai penggunaan alat ukurnya, dan dari segi penataan, jadi menaruh alat ukur itu tidak boleh sembarangan, harus ditaruh tidak bercampur dengan bidang kerja kalian, karena alat ukur yang kalian gunakan adalah sebagai alat kalian untuk mendiagnosa kerusakan yang ada pada komponen mesinnya yang sudah halus yang mana dan belum yang mana, dan itu harus dijaga dengan baik. Itu ya. Setelah selesai penggunaan alat ukur, mohon alat ukurnya bila dibersihkan, kemudian disimpan kembali ke tempatnya. Itu kemudian dari hasil praktek kita hari ini, tolong satu atau dua orang untuk menyampaikan informasi atau kesimpulan pada siang hari ini. Coba Mas Garis, silakan. Ya, sebelum praktek kali ini saya tahu cara menggunakan silinder dan juga mengetahui silinder yang masih bergunakan Ya, terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Ya, jadi secara umum kalian harus mengetahui penggunaan silinder blueprint ini bagaimana. Kemudian tadi kalibrasinya. Nah, kalibrasinya menggunakan mikrometer. Jadi penggunaan silinder blueprint ini dapat kalian gunakan untuk mengetahui kondisi silinder yang aus di bagian atas, tengah atau bawah, dan itu masih dalam kondisi yang standar atau sudah tidak sesuai dengan standar lagi. Itu ya.